Halo Sobat Tani Indonesia, kami dari Program RISI dan Badan Penyuluhan serta Pengembangan SDM Kementerian Pertanian akan membahas hal yang menarik nih, yaitu pelatihan teknis bioinput. Pelatihan teknis bioinput ini hadir sebagai solusi untuk pertanian yang lebih ramah lingkungan dibandingkan pertanian konvensional yang menggunakan input kimia yang berbahaya. Tutorial ini memberikan wawasan praktis bagi petani di Indonesia agar tidak bergantung lagi pada pupuk kimia subsidi dan pestisida kimia. Bioinput hadir sebagai solusi bagi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani di Indonesia. Kamu penasaran mengenai bioinput? Yuk kita belajar bersama! Nah, Sobat Tani, yang pertama kita akan membuat tentang MOL. MOL ini adalah kepanjangan dari mikroorganisme lokal. MOL ini adalah startup bagi pembuatan pupuk kompos cair sama dengan padat. Di depan saya sudah tersedia bahan-bahannya untuk pembuatan MOL. Bahan ini mudah didapatkan ya Bapak Ibu, di pekarangan rumah, di dapur juga mudah tersedia dan murah pembuatannya. Yang pertama, kita dalam pembuatan MOL kita harus mempersiapkan bonggol pisang. Bonggol pisang kita butuhkan 5 kg. Kemudian ada air cucian beras, kita membutuhkan 5 liter air cucian beras. Kemudian dan yang terakhir ada gula merah. Gula merah yang dibutuhkan adalah 1/4 atau 0,25 gram. Caranya mudah. Yang pertama kita iris, cincang halus bonggol pisang, iris halus juga gula merah, dan siapkan air cucian beras. Kemudian 3 bahan ini kita campurkan dalam satu wadah. Di sini karena kita keperluan skala video, kita hanya membutuhkan komposisi takaran yang kecil. Tapi untuk di lapangan disarankan menggunakan 5 kg bonggol pisang, tadi 5 liter air cucian beras, dan 1/4 gula merah. Nah, nanti MOL ini kalau diaplikasikan ke dalam tanah bisa memperbaiki struktur fisika, kimia, dan biologi tanah. Jadi tanah yang awalnya tidak gembur menjadi gembur. Kemudian kalau dicampurkan ke dalam tanah juga nanti mikroorganismenya akan tumbuh baik. Nah, ini Bapak Ibu, ketiga bahan ini bisa diganti dengan bahan yang lain. Kalau bonggol bisa diganti dengan limbah sayuran ataupun limbah buah-buahan. Bapak Ibu biasanya di dapur, limbah dapur ataupun limbah pertanian juga bisa dimanfaatkan. MOL ini juga punya banyak manfaatnya sebagai merangsang pertumbuhan bagi tanaman, dan kalau diaplikasikan ke tanaman padi, dia juga dapat merangsang pertumbuhan malai. Biasanya aplikasi pada tanaman padi 60 hari setelah tanam. Gitu. Dia akan merangsang malai padi. Selain limbah dapur dan limbah sayuran, Bapak Ibu juga bisa diganti dengan daun nimba atau daun pepaya juga bisa. Itu fungsinya selain untuk MOL juga sebagai pestisida nabati. MOL ini seperti E4, bioaktivator bagi pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, setelah dicampur, diaduk rata. Nah, Sobat Tani, jangan lupa kita perlu mempersiapkan jerigen minimal kapasitas 5 liter. Juga siapkan selang yang telah dilubangi. Di sini kita perlu botol air mineral
untuk mengalirkan gas ke dalam botol kecil ini. Nah, Bapak Ibu, setelah tadi kita tuangkan ketiga bahan tadi ke dalam jerigen ini ditutup rapat. Nah, di sini ada botol air mineral supaya mengeluarkan gas apabila terjadi proses keluar gas tadi. Kemudian simpan jerigen yang berisi mol, diamkan selama 7-10 hari. Kemudian setelah 7-10 hari dibuka pelan-pelan. Ciri-cirinya mol telah matang adalah keluar gas, kemudian baunya busuk, pembusukan karena dari mol itu. Tapi bukan karena busuk buah itu. Dan setelah disimpan 7-10 hari, keluarkan mol dalam jerigen dan kemudian saring ke tempat wadah yang baru. Daya simpan mol dalam jerigen ini 3 bulan. Jadi setelah lewat dari 3 bulan, sebaiknya Bapak Ibu membuat mol kembali, karena nanti semakin lama maka semakin banyak keluar gasnya. Nah, dari situ kita telah mempelajari teknik pembuatan mol atau mikroorganisme lokal yang digunakan sebagai starter bagi pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Kemudian juga aplikasinya nanti juga mudah dan efektif. Bahan ini digunakan untuk mendukung gerakan pertanian organik. Nah, Sobat Tani, yang kedua kita akan mempelajari tentang proses teknik pembuatan POC atau yang kepanjangannya pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini merupakan pupuk organik yang dalam bentuk cair. Jadi, pupuk organik itu ada 2 jenis, pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Manfaat dari pupuk organik cair ini yang pertama adalah meningkatkan vigor tanaman menjadi lebih kokoh, kemudian meningkatkan daya tahan tanaman, tidak mudah terserang hama penyakit, meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur serta kualitas tanah, memperkaya mikroorganisme tanah, kemudian meningkatkan visibility atau daya tahan hidup tanaman. Nah, untuk teknik pembuatan POC, kita perlu mempersiapkan alat dan bahan. Bahan yang harus kita siapkan yaitu yang pertama adalah kotoran ternak sebanyak 1 karung, kemudian dedak sebanyak setengah karung, kemudian hijauan kurang lebih 30 gram berupa serasah daun atau dengan batangnya juga bisa juga diganti dengan jerami atau tadi bonggol pisang. Lebih baik apabila menggunakan daun dari tanaman kacang-kacangan, leguminose. Kemudian di sini ada gula merah. Kita membutuhkan sebanyak 100 gram yang telah dicincang halus. Kemudian bioaktivator berupa E4. Tapi E4 ini kita akan ganti dengan mol yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada air. Kemudian ada tong air mineral untuk mencampur POC sebagai wadah, selang aerator, botol aqua mineral kecil ukuran 600 ml, dan wadah. Nah, itu bahan-bahannya. Nah, langkah yang pertama, setelah serasah daun hijauan dicincang halus, masukkan bahan organik berupa serasah daun, kotoran ternak ke dalam wadah.
bahan organiknya tadi ada hijauan, daun serasa, kemudian kotoran ternak. Di sini saya menggunakan kotoran ternak domba. Tapi kalau misalkan selain kotoran ternak domba juga bisa menggunakan kotoran ternak ayam atau kotoran ternak sapi dan dedak. Setelah itu aduk rata ketiga bahan organik tadi. Ada di sini ada serasa daun, kotoran ternak dan dedak. Ketiga bahan ini sangat mudah didapatkan di lahan pekarangan Bapak Ibu, kemudian di kandang ternak. Siram dengan air hingga bagian bahan organik tergenang. Perbandingannya 2 bahan organik dengan 1 air. Jadi kalau kita menggunakan bahan organiknya 10 kilo, kita membutuhkan 5 liter air. Kemudian masukkan gula 100 gram. Nah, untuk bioaktivatornya kita bisa menggunakan E4, tapi karena di video sebelumnya kita telah membuat mol. Mol ini sama fungsinya seperti E4, dia sebagai bioaktivator. Bioaktivator yang akan kita gunakan adalah mol yang telah selesai proses dekomposisi, artinya mol yang sudah matang. Untuk mol, takarannya 50 ml. Kemudian campur aduk lagi. Setelah tercampur rata, masukkan bahan POC ini ke dalam botol mineral yang kedap udara dengan ditambah selang aerator dan botol air mineral 200 ml. Tuangkan keseluruhan beserta bahan organik padat ke dalam botol. Kemudian tutup rapat karena proses pematangan pupuk organik cair ini harus dalam keadaan anaerob atau kedap udara. Diamkan POC dalam keadaan dekomposisi selama 7-14 hari. Ciri-ciri POC matang adalah ketika kita buka, dia memiliki aroma tape. Untuk membuka botol berisi POC ini, kita buka terlebih dahulu botol mineral yang berukuran kecil supaya tidak mengeluarkan gas terlalu banyak dalam botol yang besar. Nah, untuk daya simpan POC ini 4 bulan. Tapi apabila daya simpannya cukup baik, dia tahan hingga 6 bulan. Nah, untuk cara aplikasinya, setelah matang, maka POC ini disaring, pisahkan antara bahan padatan dengan cairan, karena bahan cairan yang akan kita gunakan sebagai pupuk organik cair bagi tanaman. Aplikasiannya bisa berupa disemprot menggunakan alat bantu sprayer pada tanaman atau disiram pada tanaman. Nah, POC ini bisa diencerkan hingga 20 kali, artinya 5 ml bisa diencerkan dengan air hingga 1 liter. Nah, 1 liter inilah nanti yang akan diaplikasikan ke tanaman. Itu tadi bahan yang kita gunakan untuk membuat POC. Sungguh sangat mudah, praktis membuatnya, ramah lingkungan,
tidak repot, bahannya juga mudah didapatkan, maka kenapa masih beralih ke pertanian konvensional yang menggunakan pupuk dan pestisida kimia? Karena pupuk organik ini memiliki banyak manfaatnya dibandingkan pupuk kimia. Hai Sobat Tani, kali ini kita akan membahas tentang tutorial pembuatan pupuk hayati berbasis azolla. Saya berserta teman saya. Hai Sobat Tani, saya Indi dari P4S Selain Inovasi Mandiri. Nah, kali ini kita akan bikin apa nih Mas Gilang? Nah, kita akan buat pembuatan pupuk hayati berbasis azolla. Wow, azolla itu apa sih Mas Gilang? Nah, azolla ini tuh biasanya tumbuh di perairan tawar. Oke, dia sejenis lumut gitu berarti ya? Iya, betul. Sejenis lumut termasuk ke dalam golongan paku air. Oh, paku air. Nah, terutama biasanya ini banyak ditemukan di sawah yang belum diolah. Gitu. Oh, oke. Jadi sebetulnya ini nggak berguna kelihatannya ya Mas Gilang ya? Iya, memang. Kalau di petani, biasanya kalau blooming azolla ini, biasanya mereka sebut dengan gulma. Oh, gulma. Ya, Oke. tapi sebenarnya tanaman ini bisa banyak manfaatnya. Oke. Selain jadi pupuk ya. Ya. Apa sih fungsinya Mas Gilang ini? Nah, fungsinya azolla ini sebagai salah satunya penambat nitrogen. Oke. Nah, azolla ini menghasilkan 30-45 gram nitrogen atau setara dengan 100 gram urea. Artinya 100 gram urea dengan urea kimia, kita bisa menggantinya dengan pupuk azolla. Wow, keren banget ya. Ternyata Ya. walaupun kelihatannya gulma ini nggak ada gunanya, ternyata banyak banget manfaatnya ya. Ya, betul Mbak. Jadi sesuai dengan tagline kita di Kementerian Pertanian, ada gerakan organik, Oke. maka pupuk azolla ini hadir sebagai solusi bagi gerakan organik ini gitu Mbak. Nah Mbak Indi, azolla ini Mas? kan tadi diambil dari lahan rawa atau sawah. Iya. Nah, untuk perbanyakannya tahu nggak? Oh, jadi dia bisa dibibitkan, diperbanyak gitu ya Mas Betul, Gilang ya? Wow. ya. Untuk perbanyakannya kita bisa di ember atau menggunakan bak kolam. Oh, Kalau ini kan skala kecil ya. kecil ya. Ini kita menggunakan ember. Perbanyakannya tambahkan air yang telah azolla, ditanami azolla, kemudian tinggal dikasih pupuk. Pupuk apa tuh? Pupuknya kalau bisa menggunakan yang organik juga. Oh, oke. Nah, bisa kasih biourin dari PT Swen ini bisa di sini. Jadi biourin jadi untuk perbanyakan azollanya ya. semakin banyak gitu. Nah, dengan biourin dari PT Swen P4S, perbanyakan azollanya akan meningkat sebanyak 20 kali. Oh, selama berapa lama itu? Selama 3-4 bulan. Oh, lumayan ya. Jadi kita nggak cuma bisa ngambil dari perairan yang bebas itu, kita juga bisa membibitkannya sendiri berarti Ya. Mas Gilang ya? Ya, betul. Wow, gitu. oke. Nah, sekarang kita langsung ke teknik pembuatannya ya. Oke, boleh. Nah, di sini Tadi yang kita perlukan azollanya sudah dikeringkan ya Mas Gilang ya? Ya, betul. Di sini ada azolla yang sudah dikeringkan. Kenapa? Supaya lebih mudah untuk dihaluskan. Oh gitu. iya. Kita perlu 5 genggam azolla. 5 genggam ya, ini ya. Tiga, empat. Ini kita anggap 5 genggam ya Mas Gilang ya. Oke. Nah, Terus dicampur apa lagi ditambah nih? campur gula merah 1 genggam. Saya campur gula merah ya, 1 genggam aja ya. Oh, berarti perbandingannya 5:1 ya Mas Gilang ya? Betul ya. Baik. Nah, kemudian kita tumbuk halus ya. Ini kita tumbuk halus. Berarti kalau nggak ditumbuk ini kita bisa pakai blender juga kan Mas Bisa, Gilang ya? Lebih bisa mudah dong. ya. Cuma kan kalau skala lapangan kita agak susah kan Oh iya, karena bawa kan di blender. lokasi ya, betul. Iya. Gitu. Tumbuknya sehalus apa nih Mas Gilang? Nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Ini Yang kan penting tercampur aja yang ya penting antara tercampur apa namanya? gula Gula sama sama azollanya ya. Oh, ya. Karena ini sebenarnya mudah halus. Iya, mudah ya. sekali ini. Tidak sulit ya. Hanya mencampurkannya aja mungkin Ya, agak ini. betul. Nah, Segini ini cukup ya Mas Gilang ya? udah cukup halus. Kita masukkan ke ember yang isi air ya. Oh, jadi sudah diisi air.
Airnya perbandingannya berapa nih Mas Gilang? Perbandingannya airnya 5 liter. 5 Jadi liter. kalau 5 genggam azolla tadi, masukkan ke air yang berisi 5 liter air. Ini saya masukkan ya. Oke. Tadi perbandingannya jangan lupa berapa? 5 liter berbanding 5 genggam. Ya. Jadi kalau 5 genggam 5 liter air. Berarti Ya. kalau 10 genggam 10 liter air gitu Mas Betul, Gilang. ya. Yeay, betul. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam air, diaduk, Mbak. Kita aduk Ya, ya. kita diaduk ya. Oh, jadi itu biar tercampur ya. Betul. Berarti hemat banget ini Mas Gilang ya. Ya. Dari 5 genggam aja bisa nyampe 5 liter Ya, pupuk nanti yang dihasilkan betul. berarti Terus ya. Wow. dari hasilnya nanti bisa diencerkan lagi. Oh, ditambah air lagi? Iya, ditambah air lagi. Wow. Tuh, jadi tapi syaratnya setelah proses dekomposisi POC-nya matang. Tuh. Nah, di sini untuk membantu proses dekomposisi kita membutuhkan bioaktivator. Oke, apa tuh bioaktivatornya? Nah, di sini ada 2 jenis. Ada M4 dan MOL yang sebelumnya saya buat kemarin pernah nih. dibuat, oke. Nah, itu. Di sini karena kita buat MOL kemarin yang sudah matang, kita pergunakan ini aja ya. Ayo, boleh. Nah, untuk MOL-nya Dimasukkannya berapa nih Mas Gilang? cukup 1,5 tutup botol. Wow, cukup segitu aja Hemat untuk ya? 5 liter ini ya. Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata pupuk yang mahal itu sebetulnya nggak ada apa-apanya kalau dibandingin Ya, dengan makanya kenapa harus organik ya. konvensional kimia, Sedangkan yang yang organik mahal murah nah, banget. betul. Boleh dibantu, Mbak, ditakar. Saya takar di sini ya. Oke. Nah, cukup. Cukup satu Sip. gini aja berarti Ya. ya. Saya aduk-aduk Oke, lagi ya. Aduk lagi. Nah, setelah ini Nah, diapain nih Mas kemudian Gilang nih? setelah diaduk rata, kita masukkan ke galon air mineral yang kedap udara. Nah, setelah tadi diaduk rata, kita masukkan campuran azolla tadi ke dalam botol galon air mineral yang kedap udara. Yang kedap udara. Jadi dipastikan kedap udara ya nantinya Iya, ya. betul. Boleh Dimasukkan boleh ya. dibantu ya. Mas Gilang, ini tuh harus disaring nggak? Nanti disaring. Oh, nanti kalau Ya. sudah jadi ya. Kalau sekarang nggak usah disaring dulu berarti ya. Nggak usah. Nanti hasil saringannya juga bisa digunakan sebagai pupuk organik padat. Oh, jadi yang padatnya pun bahkan bisa digunakan juga ya. Bisa jadi kompos nantinya. Wow, gitu. keren banget nih azolla ya ternyata. Nah, ya. Jadi nanti hasil dekomposisi dari pupuk Hayati azolla ini Iya. 10 ml bisa diencerkan dengan 1 liter air. Kemudian Wow. disiramkan ke bagian tanaman. Oke, berarti hemat banget ya, betul-betul Iya. hemat ya dan lebih efisien juga gitu maksudnya. Ya, betul. Nah, syaratnya tapi proses dekomposisi harus dalam keadaan anaerob atau kedap udara. Oke. Tahu nggak sih kenapa harus kedap udara? Kenapa tuh? Nah, kenapa harus kedap udara? Karena si bakteri ini hidupnya memang dalam kondisi yang tidak memerlukan banyak oksigen. Oke, biar bakterinya tumbuh jadinya Iya, ya. betul. Bakterinya tumbuh, proses dekomposisinya terdegradasi, baik azolanya, pengomposannya terjadi gitu. Berapa lama nih Mas Gilang disimpan di dalam galon ini? Ya, untuk sampai POC ini matang, kita perlu waktu 7 sampai 14 hari. Oh, 2 minggu ya, sekitar 2 minggu maksimalnya ya. Oke. 2 minggu sambil sesekali kita cek apakah ada aroma atau tidak, berubah aroma atau tidak. Gitu. Oh, jadi nanti wanginya kayak apa nih kalau udah jadi nih? Ya, wanginya akan wangi terdekomposisi agak mirip tape, Oke. sedikit mirip tape gitu kan. Nah, untuk nanti hati-hati kalau untuk membuka pada awal proses POC ini, jangan dulu buka yang botol besar. Oke. Takutnya nanti gasnya keluar. Oh, jadi meledak gitu Iya. ya. Jadi buka yang kecilnya dulu. Ya, usahakan buka yang kecil dulu, pelan-pelan biar gas keluar dulu. Oke. Nah, baru setelah gasnya keluar, kita tutup lagi, baru Buka yang buka besarnya. yang besar. Nah, setelah itu kita pergunakan POC ini dengan cara menyaring tadi padatan dan cairannya. Yang nanti padatannya juga bisa digunakan sebagai pupuk. Ya, betul. Dan cairnya bisa digunakan juga sebagai pupuk cair. Ya. Nah, kalau yang padatannya tadi bekasnya harus dicampur lagi yang lain nggak Mas? Apa Ya. langsung bisa diaplikasikan? Nah,
Pengen tahu kan? Iya Nanti dong. ya itu kita ada di tutorial setelah ini ya. Oke, Oke, wow, kita keren simak. banget. Nah, Mbak Indi, tadi kan kita udah sama-sama belajar cara membuat POC nih. Iya. Jadi, POC ini nanti akan disaring. Padatannya akan jadi kompos yang akan Oke, kita buat sekarang. Nah, kita buat aja ya langsung nih. Jadi apa aja bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat komposnya itu, Mas Gilang? Nah, untuk cara membuat teknik pengomposan azola ini, kita memerlukan tadi padatan azola dari hasil POC. Hasil fermentasi tadi ya. Kemudian di sini ada gula merah. Oke, masih pakai gula merah ya. Ya, betul. Ada dedak, Oh, dedak ya. ada tanah, dan Pakai tanah ada juga ya. juga mol. Mol yang tadi itu juga. Ya, untuk tahapan proses pembuatan pengomposan azola ini, yang pertama kita pisahkan tadi POC yang sudah matang, padatan dan cairannya. Berarti kita saring ya, Mas Gilang ya? Iya, betul. Oke. Saring dulu ya. Saya bantu. Oke. Jadi memisahkan antara cairnya dengan padatnya itu dengan menyaringnya ya. Betul. Nah, nanti cairannya itu yang akan disemprotkan ke tanaman. Kalau yang padatannya akan dijadikan kompos. Jadi pupuk cair ini sudah siap digunakan berarti, Mas Gilang ya? Sudah siap. Hmm. Ya. Nah, untuk cairnya juga bisa diencerkan lagi. Oh iya. Tadi perbandingannya tadi 50 ml POC bisa ditambahkan 1 liter air. Oke. Oke, ini sudah terkumpul ya berarti Ya. yang padatannya tadi ya. Nah, kita masukkan ke wadah yang berikutnya. Jadi nggak perlu dijemur lagi, Mas Gilang, langsung Nggak aja perlu. ya. Sekarang kita campur dengan dedak. Oh, langsung masukkan Mulai minta dedaknya ya. tolong dicampur ke Berapa sini banyak ya. nih? 2 scoop sendok. 2 scoop sendok ya. Ini Diratakan. diratakan ya. Ini fungsi dedak ini untuk apa, Mas Gilang? Fungsinya untuk menambah nutrisi bagi mikrobanya. Oh. Jadi karena mikroba ini kan membutuhkan glukosa sama karbohidrat. Nah, karbohidrat sama glukosanya salah satu didapatkan dari dedak ini. Oke, terpenuhi ya oleh dedak ini ya. Oke. Terus nah selanjutnya ngapain nih, Mas sekarang Gilang? Kita buat larutan E4 dengan gula. Berarti Tadi POC yang POC ini. yang tadi ini yang pupuk cairnya berarti ya saya Ya. ambil. Lalu Tambah lagi, Mbak. oh tambah Sedikit. lagi ya. Segini cukup. Nah, cukup. Segini ya. Ini. Nah, Lalu ditambahkan dengan gula. gula, ya. Gulanya berapa banyak, Mas Gilang? 1 scoop 1 scoop aja ya. Dimasukkan. ya, diaduk rata. Aduk rata ya. Setelah ini kita tambahkan 1,5 mol. Larut ya, gula merahnya dipastikan larut Ya. berarti ya, Mas Gilang ya. Tuh. Lalu campurkan ke tadi sini wadah yang berisi azola sama dedak. Dicampurkannya langsung dibuang aja atau harus Disiram-siram. disiram? Oh, disiram-siram. Ya. Jadi harus merata juga ya dicampurkannya betul. ya di setiap bagian gini ya. Ya. Nah, oke. Nah, tadi dedak ini kan fungsinya untuk memberikan nutrisi bagi makanan mikroba. Ya. Nah, kalau gula juga sebagai sumber karbohidrat dan gulanya bagi Bagi mikrobanya juga ya. Oke, cukup. Cukup ya. Ya, setelah itu kita campur lagi dengan azola. Oh, dengan azola yang kering tadi ya, Mas jadi Gilang ya. Berarti azolanya dibuat berlapis. oke. Nah, ini kita campur lagi. Tadi di bawahnya azola, kemudian dedak, atasnya azola lagi. Nah, ini dilapisi lagi dengan azola hingga tertutupi. Diratain juga ya berarti ya. Diratakan, betul. Kemudian setelah itu kita campur dengan tanah. Campur dengan tanah. Tanahnya berarti Ya, di atasnya betul. juga ya, Mas Gilang ya. Betul. Banyaknya tanahnya berapa banyak nih, Mas Gilang? 1 lapisan. Oh, 1 lapisan sampai aja. menutupi ya. Sampai menutupi aja ya. Oke, Jadi ini prosesnya seperti menanam ya, Mas Gilang Ya. ya, karena ditutup tanah ya. betul. Berapa lama nih, Mas Gilang, proses sampai jadi komposnya? Ini biasanya cukup seminggu.
Oh, seminggu dia udah jadi ya? Udah bisa Ya. digunakan dan diaplikasikan langsung ke tanaman berarti ya? Iya betul, karena tadi proses dekomposisinya sudah terbantu oleh tadi POC tadi. Oke. Nah setelah ini kita diamkan, diangin-anginkan, tidak perlu ditutup. Oh, dalam keadaan terbuka Dalam aja ya keadaan Mas Gilang? terbuka. Kenapa nih harus dalam keadaan terbuka? Ya, karena di sini bakteri ini dalam keadaan aerob, Oh, bukan aerob. anaerob. Jadi lebih hidup dalam keadaan aerob ya? Ya, kalau Oke. pengupasan. Nah, untuk disimpan selama 1 minggu. 1 minggu. Baru dikatakan matang setelah 1 minggu. Oh, oke. Baru setelah 1 minggu jadilah kompos berbahan. Jadi bisa digunakan langsung ya Mas Gilang ya? Ya, betul. Jadi nanti kompos ini perbandingannya 1 kilogram bisa dicampur dengan 10 kilogram tanah. Wow, hemat juga ya Mas Gilang ya. Betul. Berarti manfaat azolla ini luar biasa ya. Selain jadi pupuk cair, Ya. saringannya juga bisa jadi pupuk padat kompos ini. Ya. Dan juga campurannya bisa lebih banyak nantinya ya. Wah, aku sih kalau misalnya udah tahu nih cara Ya. sampai cara membibitkannya azolla, kayaknya mau pakai ini aja deh nanti ke depannya buat di saung hijau ini. Ya, betul. Karena ini adalah solusi praktis bagi pertanian organik. Untuk berikutnya, kita akan belajar tentang tutorial pembuatan pupuk hayati mikoriza. Hai Sobat Tani. Oh, Di tutorial kali ini, saya masih ditemani oleh Mbak Indi. hai. Kita akan buat Apa nih Mas Gilang? masih tentang pupuk nih, Ha-ha, Mbak. pupuk apa nih sekarang? Kita akan buat pupuk hayati mikoriza namanya. Mikoriza. Dihasilkannya dari apa nih Mas Gilang yang kita pakai sekarang ini? Di jamurnya biasanya ada di dalam tanah, tapi kita sudah inokulasikan jamur mikoriza ini dalam bentuk serbuk. Nah, untuk tahapan pembuatan pupuk mikoriza ini kita memerlukan sebanyak 500 gram zeolit. Oke, ha-ha. Kemudian 500 gram zeolit ini direndam dengan larutan pupuk organik cair. Oh, nanti direndam seperti ini ya Mas? Ya, Ya. direndam seperti ini kurang lebih 1 malam. Ini kenapa fungsinya direndam dengan pupuk, supaya media tanam zeolitnya lebih kaya akan unsur hara. Oh, oke. Jadi pupuknya bisa bentuknya cair Mm-mm. atau serbuk Oh, yang jadi dilarutkan. hasilnya itu nanti akan nanti hasilnya bentuknya apa? Cair. Cair Nanti ya. betul. Tapi nanti akan yang dipakai media untuk tanamnya Ha-ha. adalah masih zeolitnya. Oh, masih zeolitnya. Oke. Nah, kita Apalagi coba ini? praktek ya. Ha, boleh. Enggak Mas, apalagi aja nih bahan-bahannya selain zeolit tadi? Kita ada tanah Tanah juga, ha. tanah sebanyak 5 kilo. Kemudian tanaman di sini kita bisa tanaman apa saja, Mm-mm. tapi kita pergunakan tanaman kemangi. Kemangi, Ya, oke. kalau Mm-mm. biasa kita di Sunda namanya suraung ya. Surawung buat lalap ya Mas Gilang, enak banget. Betul. Nah, kita juga ada polybag besar untuk media pindah tanam. Di Oke. sini. Pot kecil. Di langkah pertama, ini kan zeolitnya udah direndam pupuk nih. Berapa lama nih perendamannya Mas Gilang? 1 malam. 1 malam. Ya, setelah direndam 1 malam, kita saring, ambil padatannya. Ambil padatan. Jadi masih nggak halus banget ya Mas Gilang ya, Iya. masih ada berbentuk ininya ya. Ini harus kering banget apa nggak apa-apa nih, agak apa-apa, berair? agak Nggak apa-apa ya. Nah, oke, cukup. Masukkan ke dalam pot. Berapa banyak nih masing-masing pot? Coba 2 skop. Oke. Nah, satu lagi. Langsung dimasukkan ya? Iya. Oke. Nah, Nah, setelah itu kita beri mikorizanya. Nah, caranya disebar di setiap keliling bagian akar tanaman. oh akar tanaman. Mikoriza ini banyak manfaatnya, Mbak Indi. Apa aja Salah nih? satunya dia itu kan karena infeksi
microrhiza ke bagian akar, dia dapat menyebabkan tumbuhnya serabut akar hifa. Dia punya hifa-hifa eksternal. Iya. Jadi kalau tanaman biasa, akarnya hanya bisa sampai 20 cm, Iya. tapi dengan hifa eksternal microrhiza, dia akan hifanya sampai ke 20 meter. Dia jangkauan nutrisinya akan lebih banyak yang diambil. Oh, yang diambil aja. Tanaman lebih subur, kemudian meningkatkan vigor ketahanan tanaman terhadap hama penyakit juga. Nah, setelah microrhiza tadi kita tutupi dengan tanah kembali. Oke. Ini cara aplikasi sederhana teknik pembuatan pupuk microrhiza. Cukup Oke. mudah kan? Mudah sekali. Ini perawatannya juga cukup gampang. Nanti 1 bulan di 2 kali pemupukan. Ditambahkan lagi Tambah microrhizanya. pemupukan, tapi setelah itu tidak perlu ditambahkan lagi. Wow, Ya, mudah karena ya. tadi hifa eksternal akan tumbuh nanti dengan sendirinya. Sendirinya ya, siap. Cukup diberikan penyiraman saja supaya microrhizanya tetap hidup di bagian akar tanaman itu. Oh, jadi cukup 2 kali pengaplikasian, lalu nanti ke sananya dia akan tumbuh dengan sendirinya dengan baik gitu ya, Mas betul. Gilang ya. Nah, untuk microrhiza sendiri ini juga sebagai solusi alternatif bagi tanaman yang ada di lahan bekas tambang supaya tanaman tersebut bisa hidup dan degradasi dari lahan terkontaminasi pasca tambang itu. Nah, itu tadi teknik pembuatan dari pupuk microrhiza. Selanjutnya kita ke tutorial berikutnya tentang pestisida nabati. Hai Sobat Tani. Di tutorial kali ini, Mbak Indi, kita akan belajar membuat pestisida nabati. Wow, pestisida bisa dibikin dari nabati juga nih Mas Gilang. Ya, pestisida bukan hanya dari kimia, tapi dari bahan alami juga bisa. Wow. Bahan bakunya dari sekitar kita, dari alam. Oke. Tuh. Nah, yang pertama, ini kita akan buat pestisida untuk serangga umum. Serangga umum, jadi bisa digunakan di tumbuhan apapun nantinya gitu ya. Tumbuhan apapun. Nah, di depan kita udah ada bahan-bahannya nih. Apa aja nih Mas Gilang yang kita pakai nih? Daun nimbanya 1/4. 1/4. Nah, lengkuasnya setengah kilo. Oke. Serehnya juga setengah kilo. Oh, sekilo. Ya, Oke. kemudian deterjen sedikit sedikit aja ya, deterjen. dan air 6 liter. Nah, untuk langkah yang pertama, kita tadi siapkan iris daun nimba, kemudian iris juga sereh Iya. dan lengkuas. Nah, kemudian campur ketiganya dan dihaluskan. Oh, kita haluskan semuanya nih ya Mas Gilang ya. Ya, Saya ambil ya. boleh. Daun nimbanya. Lalu ini semuanya Mas Gilang. Secukupnya aja ya, ya. Lalu ini juga serehnya, coba kita masukkan sama lengkuasnya. Kalau deterjen cukup sedikit ya. Langsung dimasukkan juga nih Mas Gilang Boleh, deterjennya ya. Kayak Kayak garam ngasih gitu garam ya, ya. Iya. Ini kita haluskan ya. Iya. Jadi sifatnya pestisida nabati ini salah satunya adalah sebagai repellent. Artinya Apa tuh? dia untuk menangkal tanaman dari serangan hama. Tapi ini banget ya, mudah banget ya, nggak perlu Iya. tambahan-tambahan lainnya ya Mas Gilang Ya, ya. cukup 3 bahan inti tadi dicampurkan. Kalau tadi deterjen ini fungsinya buat apa nih Mas Gilang? Nah, fungsi deterjen ini tadi untuk mengikat ketiga senyawa tadi. Oh, mengikat Jadi di ketiga dalam semuanya. larutan air, dia akan diikat senyawa tadi. Gitu. Nah, setelah halus, kita masukkan ke jerigen. Ini saya bantu ya. Baru kita kasih air. Ditambahkan air. Oke. Oh, jadi ini kan jerigennya berukuran 6 liter kurang lebih. Oke, lagi.
ini. Oke, cukup. Sudah, oke. Terima kasih. Nah, setelah dikasih air, kita tutup rapat, kemudian simpan dalam kondisi semalam gitu. Kondisi tertutup selama 1 malam ya berarti ya? Ya, betul. Tidak dianjurkan, tidak terkena matahari langsung ya. Udah nih Mas Gilang, gini aja? Ya, setelah ini baru hari berikutnya bisa diaplikasikan melalui penyemprotan ke bagian tanaman yang terserang hama tadi. Nah, kita ke tutorial berikutnya ya. Oke. Hai Sobat Tani. Nah, sekarang Mbak Indi, ini lebih spesifik pestisida nabati khusus untuk serangan hama belalang. Iya, serangga belalang gitu. Nah, jadi bahannya apa aja nih Mas Gilang? Nah, di sini bahannya yang kita butuhkan adalah daun sirsak sebanyak kurang lebih 50 lembar. Oke, dan daun tembakau 10 lembar. 10 lembar. Deterjen secukupnya. Kemudian langkah pembuatan pestisida nabati ini tadi, kedua daun ini diiris halus terlebih dahulu. Dipotong-potong dulu berarti ya. Nah, setelah dipotong halus, kita haluskan dengan cara diulek. Mas Gilang nih, kalau misalnya nggak diulek, bisa nggak sih pakai alat-alat penghancur lainnya? Bisa dong. Bisa ya. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Pakai blender atau pakai mesin pencacah juga bisa ya. Nah, ini kan udah halus nih Mas Gilang nih. Ya. Jadi kalau udah halus gini, kayak gini, kita masukkan ke jerigen. Berarti step-stepnya sebenarnya sama dengan yang pembuatan pertama tadi ya. Jadi jumlah airnya juga kita samakan ya Mas Gilang ya, sesuai dengan. Di sini kita pakai jerigen yang kapasitas 5 liter. Oke. Cukup ya. Ya. Deterjennya sedikit aja, bisa dikasih di sini juga. Hanya sebagai pengikat itu tadi ya Mas Gilang ya. Setelah itu kita tutup rapat sedikit supaya tercampur. Oke. Nah, ini kan udah tercampur nih. Tahapannya kita tunggu semalam lagi di suhu ruang tadi itu ya. Di suhu ruangan, tidak dianjurkan dan terkena sinar matahari langsung. Jadi kalau yang sebelumnya tadi kita buat untuk hama umum, yang ini dikhususkan untuk serangga, belalang dan ulat berarti ya. Oke. Mas Gilang, udah ada yang udah jadi nggak nih? Ada dong. Ada ya. Kita ada stok yang udah jadi, didiamkan dalam 1 malam. Kita bisa langsung aplikasiin berarti nih ke dalam pertanian di tempat kita nih. Bisa. Saya mau coba aplikasikan? Ayo boleh. Ayo, boleh. Mas Gilang, terima kasih banget ya, aku udah diajarin buat pembuatan pupuk organik dan pestisida nabati. Ternyata cara pembuatannya tuh mudah banget dan bahan-bahannya tuh ada gitu di sekitar kita selama ini. Iya, betul Mbak Indi. Jadi pertanian organik itu hadir sebagai solusi alternatif bagi beralihnya ke pertanian konvensional ke organik gitu. Jadi Sobat Tani, jangan ragu untuk beralih ke pertanian organik.